Halo, bertemu lagi bersama kami di hari yang sama seperti di episode pertama, Malam. ya di malam yang sama. Langsung saja, ini adalah PW Podcast Waden bersama tamu doang, bukan bintang tamu, karena tidak ada bintang di antara tamu-tamu saya. Semua adalah orang-orang yang biasa saja, tanpa prestasi apa-apa. Biasa saja. Bersama Kak Bidu. Mari langsung ke pertanyaan pertama. Ya, Assalamualaikum, nama saya Edriansah, bisa dipanggil Bidut. Apa pertanyaannya, Pak? Apa keinginan terbesarmu dalam hidup? Masuk surga. Itu dalam hati, bukan dalam hidup. Dalam hidup sukses dunia, membanggakan orang tua. Oke, bisa kita terima. Jangan terlalu banyak komen. Kita biarkan saja mengalir. Iya. Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan Yes. di sini. Dan karena semua orang itu tidak ada yang tahu. Oh, masih ada jawabannya. Silakan. Sudah. Oh, sudah. Oke. Ke pertanyaan kedua. Oke. Apa yang kamu ingin dapatkan dalam karir dan pendidikanmu? Mohon maaf, Anda tidak memiliki karir dan pendidikan Anda cuma SMA, sama seperti saya. Dan sangat menyedihkan, saudara-saudara. Di sini pun tempat kamu yang tidak punya karir dan hanya lulus SMA. Padahal harus ngomong lagi. Udah, next, lanjut. Oke, untuk pertanyaan ketiga. Apa impian terbesarmu mengenai keluarga? Tadi udah itu pas plus ke satu. Beda dong. Nomor satu adalah pertanyaan terbesar dalam hidup. Impian. Impian terbesarmu mengenai keluarga. Impian saya mengenai keluarga, impian. Siapa itu? Bisa- Om. Aja Om. Bisa dijawab nih. Aja Astaga, aku tahu. Om. Ini lagi ini dulu. Nggak langsung tanya Chan. Hah? Nggak langsung ditanya Chan. Oke, baik. Oke, baik aja dulu. Kamu ya, udah. Nah, ayo betul. Enggak ganggu di sini mah. Udah ya, santai ya. Orang-orang biasa-biasa saja. Orang biasa ya. Impian Mana? Ini langit tadi mana? Proyeknya Nganggur ya? project. proyek maksudnya. Aku sering jadi masih baik. Jadi ramai ke lima. Oke, pertanyaan ketiga tidak masuk akal. Lanjut pertanyaan keempat. Apa motivasi terbesarmu dalam hidup? Motivasi jadi lebih baik untuk bisa membanggakan orang tua. Boleh. Oke, akan saya terjemahkan bahwa selama 1 bulan terakhir ini, Kak Bidut menghabiskan waktunya dan untuk tidur, siang tidur, malam tidur. Jadi dari hari ke hari beliau menghabiskan waktu untuk tidur. Jadi jika hari pertama hari ini adalah tidur beliau sebanyak 12 jam, maka hari berikutnya beliau harus tidur selama 13 jam. Tiap harinya beliau akan tidur lebih banyak dan lebih banyak. Bukankah begitu, Kak Bidut? Untuk minggu-minggu ini, alhamdulillah ada kemajuan. Tidur lebih sedikit-sedikit, 24 jam. tidak seperti kemarin-kemarin ya. Oke. Jadi Oke, baik, buang. ya. Pertanyaan kelima, ketika kamu merasa sedang suntuk atau mengantuk, apa yang kamu lakukan? Suntuk atau mengantuk. Kalau suntuk, paling saya bermain HP, balik guling pangan di kamar ini. Kalau ngantuk pasti saya tidur gitu. Ini saya malu-malu. Oke, pertanyaan keenam, apakah kamu takut dengan adanya perubahan? Mengapa? Maaf, saudara, saya batuk.
Belum, udah. Saudara-saudara, saudara-saudara. Oh, ini musim pilkada, jadi harus manggil saudara-saudara. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lagi ceramah, ini lagi musim pilkada ya. Maaf saudara-saudara. Tadi apa? Perubahan. Ya benar. Yang ke positif atau negatif? Ada dua perubahan kan. Kalau yang ke positif saya senang hati. Iya. Kalau yang ke negatif Saya juga senang. kecil hati. Karena saya tidak bisa meneguhkan iman ini dan bertakwa seperti kayak orang peteng di sana. Iya. Mohon dimaklumi, Maaf, oke? maaf. Bertakwa maaf. Mohon dimaklumi. Dari sebelum awal saya sudah bicara bahwa di sini adalah tamu, di sini adalah tamu dengan ilmu pengetahuan yang cukup rendah. Jadi mohon dimaklumi. Serendah-rendahnya. Oke, pertanyaan ketujuh lanjut Kak Bidut. Apa tantangan emosional yang pernah kamu alami ketika masih kecil? Tantangan emosional. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8. Saya nggak ngerti. Menurutmu apa yang akan terjadi setelah kematian? Setelah kematian, Anda pindah alam, dikubur. Oke, nggak nyambung. Pertanyaan ke-10. Mimpi apa yang sedang kamu kejar saat ini? Mimpi basah. Sukses. Iya sih, walaupun sehari-hari tidur terus. Cita-cita sukses. Bermimpi, tapi ingin jadi sukses. Nyambung. Lanjut. Oke, pertanyaan ke-11 tadi. Hingga saat tentu kami itu. Oh iya, siap. Agen kami memiliki banyak sekali pertanyaan. Oke, siap. Pertanyaan ke-11. Hingga saat ini sudah berapa banyak janji pada dirimu sendiri yang kamu tepati? Yang aku tepati lupa. Oke, satu saja kami itu, tidak apa-apa. Kita bermurah hati. Janji satu yang sudah ditepati. Ada satu. Oke, waktu habis terus. Pertanyaan selanjutnya, apa hal yang benar-benar ingin kamu lakukan dari dulu, tapi belum tercapai hingga saat ini? Membanggakan orang tua. Merasa tadi jawaban membanggakan orang tua tuh, membanggakan orang tua tuh. Ampun aing. Kayak gue mau ya. Bingung saudara-saudara. Saya lagi bingung. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya bulan bikin kepala. Nabi. Oke, pertanyaan ke-13. Oke. Apakah kamu merasa takut jika membuat kesalahan? Banget. Oke, pertanyaan ke-14. Menurutmu, apa yang akan terjadi pada kehidupan 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan. Apakah kamu akan terus tidur bangun dan tidur? Tentu tidak. Perubahan akan ada. Cukup berdoa dan ikhtiar. Udah. Itu bukan perubahan. Ada bakal perubahan karena dengan doa dan ikhtiar pasti ada perubahan. Lanjut. Coba ceritakan kepada kami step-step apa yang akan Anda lakukan di awal untuk mencapai perubahan yang begitu besar itu. Pertama, saya akan berdoa kepada Sang Pencipta untuk memperbaiki kehidupan ini dari yang sebelumnya supaya hidup bisa jadi lebih baik. Oh, Anda cukup religius orangnya ya. Oke, makasih. Oke, pertanyaan ke-15. Ya. Ya, walaupun jawabannya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Oke. Kita lanjut. Hal apa yang paling membuatmu khawatir dalam hidup? Takut terjerumus ke jalan yang salah lagi. Udah. Gitu. Oke, pertanyaan ke-16. Oke. Seberapa berartinya keluarga dalam hidupmu? Berarti, sangat berarti. Melebihi apapun. Udah. Oke, apa yang pernah Anda lakukan untuk keluarga? Melakukan untuk keluarga banyak tidak bisa diungkapkan. Oke, beri kami 70 contoh saja. 70. Saya tidak bisa
mengucapkan satu contoh pun di sini. Udah, terima kasih. Lanjut pertanyaan. Baiklah, karena di podcast ini tidak ada paksaan. Pertanyaan ke-18. Apa arti bahagia menurutmu? Bahagia adalah Detik-detik di mana kita mengalami suatu lingkungan hidup yang merasa hati senang dan tenang. Lanjut. saya kira bahagia adalah ketika kita mencetak gol dan selebrasi. Hore. Enggak, bukan. Itu milik, bukan bahagia. Next. Oke, pertanyaan ke-19. Apakah kamu sudah bisa berdamai dengan duka terbesarmu di masa lalu? Sudah. Untuk saat ini sudah. Kalau boleh tahu, luka apa itu? Bukan yang sangat dalam, sedalam lautan dan Cibama. Udah, next. Udah bisa diungkapkan, pokoknya titik. Baiklah, Ini pertanyaan banyak amat. pertanyaan ke-20. Ya. Jika kamu meninggal hari ini, Ya, apa penyesalan terbesarmu? penyesalan terbesar saya adalah saya belum bisa menjadi harapan bangsa dan negara. Oke, pertanyaan ke-21. Hengam ya. Kenapa? Jangan maksa-maksa. Oh, benar. Apa perbedaan? Kamu kemana? Oh, sebelum nak. Oh, siap. Pertanyaan ke-21. Apa perbedaan dirimu yang sekarang dengan 3 tahun yang lalu? Sangat jauh perbedaannya. Kalau dulu 3 tahun saya meluk dan sekarang pun masih Berarti tidak ada perbedaan. sedikit, maaf. Sedikit, jadi ada perubahan sedikit. Tolong dimaklumi, oke? Oke, udah. Tolong dimaklumi. Masih banyak pertanyaannya. Masih banyak sebenarnya. Oke, ada 27 pertanyaan. Kita bisa mencapai target itu. Pertanyaan ke-22. Sifat apa dalam dirimu yang ingin kamu hapus? Cepat jelek. Apa saja itu? Contohnya, berikan kami gambaran. Tukang maling hotok, tukang maling jamu, tukang maling tukang gas. Oke, coba. Sepertinya itu tidak mendidik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jangan ditiru ya. Pertanyaan ke-23. Nasihat apa yang ingin kamu sampaikan ke dirimu 10 tahun yang lalu? Untuk sekarang, untuk 10 tahun yang lalu, dari sekarang, Ya, ya, tidak ada. Tidak terpikirkan karena saya nggak mencapai pemikiran sampai ke sana. Udah, lanjut. tidak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya. Oke, siap. Mana yang lebih berharga dalam hidupmu? Orang yang kamu sayang atau uang? Orang yang saya sayang dan uang. Alasannya? Oke, dan karena orang yang saya sayang cukup berharga di hidup saya, dan uang butuh. Udah, Apa yang bisa Anda lakukan dengan uang? bisa memberi pada dua orang tua. Jadi fokusnya beliau ini adalah keluarga dan orang tua. Oke, pertanyaan ke-25. Hal apa yang bisa membuatmu hancur jika kehilangannya? Hancur itu, coba ulang pertanyaan tadi. Tidak apa-apa, saya orang yang berbaik hati. Hal apa yang bisa membuatmu hancur jika kehilangannya? Kehilangan keluarga. Kehilangannya siapa ini? Kehilangannya Oh, keluarga. Siapa itu? pacar, kehilangan siapa gitu, kehilangan teman, siapa, maksudnya pertanyaannya. Coba diperjelas sedikit karena saya ini lagi ngerokok. Tidak apa-apa, saya mesti berbaik hati. Ya. Walaupun pertanyaannya jelas, kita ulang pertanyaannya. Hal apa yang bisa membuatmu hancur jika kehilangannya? Hal apa yang bisa membuatmu hancur jika kehilangannya?
Hal apa yang bisa membuatmu hancur jika kehilangannya? Hal apa yang bisa membuatmu hancur jika kehilangannya? Oke, mohon maaf. Hal yang bisa saya hancur karena kehilangannya itu adalah ketika saya ditinggalkan sama dia, itu hancur banget. Ya. Next, Enggak apa-apa. ya. Aduh. Gimana? Pertanyaan ke-26. Ya. Apakah kamu sudah bangga dengan kehidupanmu saat ini? Sangat-sangat bangga. Untuk saat ini saya bangga sekali, terharu. Hidup ini sangat bahagia saya. Wow. Ya. Saya juga kaget tadi. Ya udah, lanjut. Oke, pertanyaan ke-27. Terakhir ini. Yes, benar sekali, Kak Bidu. Ini dia pertanyaannya. Anda sedang menunggu? Ya. Baik, Saya cepat, saya sudah. silakan Anda simak baik-baik pertanyaan dari saya. Siap. Kalau siap. Hal apa yang ingin kamu tingkatkan dalam hidup? Ibadah kepada Sang Pencipta. Terima kasih. Jadi maksud dia adalah ketika hari ini ibadah dia di lantai 1, besoknya harus di lantai 2. Begitu mungkin maksudnya. Ya. Oke, bye.